Kembali di fakta terkini, 3 calon presiden sampaikan pandangannya terkait pemberantasan korupsi dalam paku integritas yang digelar oleh KPK Rabu malam. Sementara itu KPK sampaikan kesulitan yang dihadapi saat ini dalam pemberantasan korupsi. Malam penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau paku integritas KPK digelar di gedung KPK Jakarta Rabu malam. 3 pasangan Capres dan Cawapres yang saat ini sedang berlaga di Pemilu Presiden 2024 jadi pesertanya. Dalam kesempatan ini, Ketua Sementara KPK mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dialami KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Nawawi. Pertama adalah terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana undang-undang yang menjadi dasar untuk KPK memeriksa LHKPN tidak menyertakan atau menyebutkan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaporkan. Tidak menyebutkan, undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi yang tegas selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Akibatnya saat ini, kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara. Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi yang merupakan tugas utama KPK yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga adalah tentang penguatan kelembagaan KPK. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, janjikan akan mengembalikan kekuatan dan wibawa KPK sebagai lembaga yang punya standar etika tinggi. Standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Bagi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebut yang dilakukan KPK selama ini sudah benar dan akan ditingkatkan, dan juga perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara agar mereka tak terpikir untuk korupsi. Menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim. Bagi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pastikan akan gaspol mitigasi korupsi dengan singkat KKN dan digitalisasi birokrasi serta transparansi. Keduanya juga pastikan independensi KPK akan dikuatkan. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Sementara Indonesia Corruption Watch menilai 3 capres masih belum banyak mengeksplor isu-isu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi secara teknis pada acara Paku Integritas KPK Rabu malam. Memang kalau didengar dalam acara Paku Integritas KPK kemarin, berbagai isu umum sudah banyak di-highlight. Misalnya soal keinginan untuk merevisi Undang-Undang KPK, mengundangkan Undang-Undang Perampasan Aset, dan perbaikan aparat penegak hukum. Namun yang belum disampaikan adalah bagaimana caranya. Karena kalau kita bicara tentang agenda merevisi atau mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sedia kala, atau mungkin mendorong pengundangan sejumlah regulasi.
Selain itu, ICW menilai para capres juga tidak menjelaskan bagaimana meyakinkan Ketua Umum Parpol dalam memperkuat KPK, baik dalam paku integritas maupun debat pertama. Rifki Rizky Ansyori melaporkan untuk NET.